bergabung di podcast Perpusma, Perpustakaan Universitas PGRI Madiun. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tema tentang yang muda yang membaca generasi milenial melek literasi. Berbicara tentang budaya membaca, sekarang ini utamanya negara kita Indonesia sangatlah minim minat baca di kalangan masyarakat. Pasalnya, anak-anak bangsa Indonesia dari golongan siswa sekolah dasar hingga ke mahasiswa kurang termotivasi untuk menjadikan membaca sebagai lifestyle atau budaya. Mereka menganggap bahwa membaca itu adalah hal yang kuno, tidak ada daya tarik di dalamnya, terutama bagi para generasi milenial. Namun, pada kenyataannya, membaca itu menimbulkan hal positif, memberikan informasi sekecil apapun itu, dan mereka lebih memilih untuk bermain gadget, nongkrong berjam-jam, menghabiskan uang mereka untuk liburan, daripada untuk menabung investasi masa depan. Literasi dapat dikatakan sebagai jendela dunia. Dari membaca, kita mendapatkan berbagai informasi, dapat menambah wawasan tentang dunia, maka dengan meningkatkan melek literasi, dapat membuat orang kaya akan ilmu yang bermanfaat. Membahas tema tentang generasi milenial melek literasi, tentunya kita tidak sendiri. Sekarang sudah bersama saya, Ibu Sinta Nuzulia, sebagai pustakawan muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Ngomong-ngomong tentang yang muda membaca generasi milenial melek literasi, yang dimaksud generasi milenial atau bisa juga disebut generasi Y itu sebenarnya siapa sih, Bu? Ya, kan 3 tahun terakhir ini kita sering mendengar ya kalau di literasi, di dunia literasi itu literasi digital dan generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial itu sebenarnya nggak berbeda sih dengan generasi muda. Usia ya mungkin sekitar 15 tahun sampai dengan 30 tahunan. Dan 3 tahun terakhir ini, apalagi setahun terakhir era pandemi itu semuanya kan istilahnya kebutuhan primer kita itu sekarang kan sudah beralih ke online, semuanya online. Jadi begitu juga dengan kegiatan literasi itu ya harus menyesuaikan dengan perkembangan TI. Untuk keterkaitan generasi milenial dengan literasi itu seperti apa? Kalau bicara literasi, sebenarnya literasi itu secara makna harfiahnya itu kan kegiatan membaca dan atau menulis. Bisa membaca dan menulis atau menulis saja. Tapi kalau berbicara dengan lebih luas, sebenarnya literasi sendiri itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengelola informasi yang dia baca ataupun yang dia tulis itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, khususnya minimal untuk dia sendiri lah, dan kalau bisa ya untuk orang lain. Apalagi kalau kita melihat mahasiswa di sini, mahasiswa itu kan sering disebut sebagai agen perubahan. Jadi bagaimana istilahnya mahasiswa yang melek literasi itu adalah mahasiswa yang mampu mengelola informasi untuk melakukan perubahan itu. Dan informasi itu kan dia dapat dengan membaca. Membaca itu, sekali lagi, membaca itu tidak hanya melulu membaca dari buku yang kita kenal sekarang, buku tercetak gitu kan. Tapi sekarang juga banyak buku yang bentuknya sudah elektronik atau berita yang kalau dulu kita kenalnya misalnya cuma di web blog, sekarang kan di status media sosial itu kan juga bisa. Dan ya memang tadi disebutkan Mbaknya kan indeks minat baca Indonesia masih rendah. Tapi kalau kita sudut pandang kita itu rendah kan seakan-akan menurunkan semangat kita. Kalau saya melihat sebagai selama ini pengalaman saya sebagai pustakawan yang mengelola perpustakaan umum, jadi kalau perpustakaan umum saya di Dinas Perpustakaan Kota Madiun, perpustakaan umum itu kan pengunjungnya, pemustakaannya itu kan dari anak-anak sampai ke lansia. Itu sebenarnya peluang, artinya generasi muda kita itu tidak, istilahnya bukan tidak punya semangat untuk membaca kok gitu. Tetap membaca, buktinya hampir semua kita itu kan selalu sebenarnya update status di
WA, di Facebook, di media sosial, di IG gitu. Dan kita membacanya toh, dan itu sudah kegiatan literasi loh. Cuman bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita baca itu, apa yang kita tulis itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, itulah yang disebut oleh literasi. Jadi membaca itu nggak perlu soal baca buku, baca Iya, iya gitu. Dan kita harus menyesuaikan. Kalau dulu misalnya kan kita sebaiknya kemampuan kita itu tidak berhenti dengan membaca, karena minat baca itu juga erat kaitannya juga dengan ketersediaan bahan yang dibaca. Nah, bahan yang dibaca itu kan nggak akan ada kalau nggak ada yang menulis gitu kan. Nah, kegiatan menulis ini juga nggak akan bagus, kita nggak akan bisa menulis kalau kita nggak banyak baca. Dan tulisan itu, menulis itu tidak melulu menulis buku. Kan kadang kita berat membaca, harus membaca buku teks. Tahunya buku teks itu yang tebal dan itu teori-teori, kan enggak. Kita senang membaca novel misalnya. Dan novel itu kalau sekarang kan nggak hanya novel bentuk buku yang harus kita beli atau harus kita pinjam di perpus. Sekarang kan juga banyak novel yang sudah kita baca lewat aplikasi di gadget kita yang kita baca. Jadi sekarang itu sebenarnya bahan bacaan itu sudah ada di genggaman kita. Bahkan kan juga sudah mulai banyak berkembang perpustakaan digital. Jadi kita bisa mendapatkan referensi bacaan itu sudah ada dalam genggaman kita, tinggal buka saja. Jadi kalau saya sih termasuk orang yang masih percaya, masih yakin bahwa generasi muda kita itu, generasi milenial kita itu bukan tidak mau membaca. Mereka membaca, cuman kadang mereka nggak menyadari kalau saya ini membaca, walaupun dipikirnya kalau membaca itu artinya membaca buku-buku yang berat-berat, teori-teori yang berat. Kalau baca novel kan kadang sering saya tuh menjumpai gini, saya suka baca sih, tapi saya baru sukanya baca komik. Ya nggak masalah, karena terkadang dari cerita komik itu ada sebuah pelajaran yang bisa dia ambil dan itu mempengaruhi sikapnya dalam hidup. Itu sudah dia literasi, dia sudah literasi. Jadi nggak itu ya Bu, apa misal saya baca komik terus saya menemukan satu hal yang itu bisa jadi pelajaran buat saya. Jadi kayak baca itu sebenarnya, baca apapun itu pasti ada manfaatnya. Iya, iya, makanya tadi kan makna yang diambil literasi itu apa sih? Kemampuan kita mengelola informasi yang kita dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, minimal buat diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya mahasiswa dia sebagai agen perubahan kan ya istilahnya terlalu sia-sialah kalau manfaat itu hanya untuk dirinya sendiri, bisa untuk yang lain. Atau misalnya saya nggak bisa menulis, lah kok dia berstatus di misalnya di media sosialnya lah, kan sering apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita alami kan sering kita tulis di status tuh. Nah itu sebenarnya kalau kita dokumentasikan, itu mungkin bisa jadi sebuah kumpulan tulisan, menjadi buku sebenarnya bisa juga. Cuman kan yang harus hati-hati juga, inilah bedanya melek literasi sama tidak adalah dalam membaca, terutama sekarang dengan kebebasan teknologi informasi, kebebasan berpendapat, kan banyak berita tuh yang beredar. Kalau buku itu biasanya apalagi untuk keperluan ilmiah atau keilmuan itu tetap, karena kalau tulisan yang dimuat di buku itu kan sudah melalui edit dan sebagainya. Nah kalau yang beredar di dunia maya itu kan tidak ada sensornya itu, jadi akhirnya kebenarannya itu kan masih dilakukan. Nah inilah fungsinya di situ, terutama kita generasi muda harus melek literasi. Kita nggak hanya semata ada berita langsung kita membaca itu, tapi kita ada usaha mengelolanya tadi, mencari sumber informasi yang valid, yang kemudian kalau misalnya itu tidak benar, harusnya kita bisa ikut mengklarifikasi atau memberikan menyampaikan berita yang benar itu, termasuk minimal ke keluarga kita, ke lingkungan kita. Lalu mengapa sih milenial itu harus melek literasi? Seberapa besar pengaruh generasi milenial terhadap literasi? Dan apakah di usia di atas milenial itu
tidak bisa gerak membaca? Ya, kalau pertanyaannya bisa, ya bisa semua usia dan harusnya semua mulai literasi gitu. Tapi kenapa jadi istilahnya tumpuannya itu di generasi milenial ya, di generasi muda inilah istilahnya kan, kalau pinjam bahasanya yang lebih ini, masa depan bangsa kita kan di generasi muda ini gitu. Dan mereka yang masih punya kesempatan lebih besar untuk bergerak, untuk melakukan perubahan gitu. Dan saya percaya itu jadi memang generasi muda ini kan sering gini, ada pendapat kalau kita yang muda ini sering ke perpustakaan itu nggak keren gitu kan, kemana-mana bawa buku tuh nggak keren gitu. Kerennya itu kan kalau kita gaul di kafe gitu. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita sebagai anak muda, misalnya kita lagi kumpul di komunitas kita ngomong, itu pasti mereka yang ngomongnya sudah berbobot. Kalau dia ngomong itu paham apa yang dia omongkan, itu pasti akan lebih menarik, lebih bisa dipercaya, dan dia pun sebagai yang ngomong itu lebih percaya diri ketika dia paham itu. Dan untuk memahami itu kan dia baca. Beda dengan ngomong yang cuma mendengar dari sana, omong yang sana, kalau ditanya kalau di dalam, dia kan nggak bisa jawab. Jadi anak muda itu akan lebih keren, lebih percaya diri kalau apa yang dia omongkan itu dia tahu betul dasarnya apa, dan dia dari membaca itu. Jadi memang anak muda ya harus membaca. Kembali tadi, membaca itu tidak harus dari bahan yang tercetak. Kalau misalnya memang terkadang ada kan beberapa orang yang kalau kemana-mana harus bawa buku yang tebal, atau gini juga. Kalau dulu itu kan, itu dulu, kalau sekarang saya yakin enggak. Kalau dulu itu orang mahasiswa yang ke perpus itu hanya untuk mengerjakan tugas, kalau ada tugas dari dosen gitu. Tapi sekarang enggak loh, di perpus itu sudah banyak layanan yang sudah dikemas. Karena kan perpustakaan itu sekarang sebagai pusat inklusi sosial. Artinya semua aktivitas masyarakat itu bisa dilakukan di perpustakaan. Bukan hanya untuk mencari informasi, tapi juga untuk bersosialisasi, kemudian untuk refreshing dan sebagainya. Ya kayak sekarang perpustakaan Unikma kan ada acara podcast kayak gitu. Jadi kan itu sebuah layanan perpus. Jadi bukan perpustakaan itu hanya datang, pinjam buku, baca, selesai. Enggak. Jadi kadang mahasiswa datang, ya mereka hanya untuk berdiskusi, bersosialisasi. Ini dari data yang saya baca, saya sudah baca dulu itu. Dari sebuah riset Desember 2020 lalu nih, dalam riset tersebut disebutkan bahwa kalangan milenial usia 18 sampai 25 tahun hanya memiliki tingkat literasi sebesar 32,1%, sedangkan usia 25 sampai 35 tahun memiliki tingkat literasi sebesar 33,5%. Berarti sejauh ini milenial masih kurang melek terhadap literasi ya Bu? Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya, kalau misalnya kita pakai indikator, kok survei itu kan pasti pakai sebuah ukuran standar yang harus dicapai. Ya memang kita masih di bawahnya, masih itulah tadi yang baca sekedar baca baru sekedar baca status, ataupun baca sekedar baca karena dia harus baca gitu. Belum menjadi sebuah habit, belum, apalagi kebutuhan. Kan membaca itu yang pertama memang harus menjadi minat dulu. Setelah minat dia harus menjadi kebiasaan, habit, kemudian menjadi kebutuhan, kebutuhan gitu. Ya memang masih rendah. Tapi itu tidak menurunkan semangat kita, karena dari data surveinya asosiasi penyelenggara jasa internet itu 49,5% itu pengguna internet itu adalah anak muda. Jadi itu pasar kita. Ya dari sekarang pun perpustakaan itu sudah banyak yang mengembangkan layanannya berbasis internet, dan mulai mengarahkan juga agar generasi muda ini, generasi milenial ini mulai tidak hanya sekedar membaca, tapi ya mengelola informasi yang dia baca itu menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi dari sebuah minat
atau minimal kalau awalnya itu dia membaca hanya karena tugas, tapi ketika dia menemukan sesuatu keasikan dari membaca itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan bagi orang tua muda juga kan masuk juga anak muda yang sudah jadi orang tua itu juga sudah harus mulai menanamkan ke anaknya dari usia dini bahwa membaca itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Karena kalau dulu kan sering juga membaca itu kegiatannya melelahkan, membosankan. Karena kan kita tahunya membaca itu ketika kita mau belajar kan, ketika ada tugas di sekolah baru membaca. Tapi kalau dari awal itu kita sebutkan bergambar atau novel atau majalah atau apapun, dia akan senang bahwa membaca itu aktivitas yang menyenangkan. Insya Allah itu akan menambah minat baca dia yang kemudian menjadi menurut Ibu faktor apa saja sih yang menjadi penyebab utama kenapa generasi milenial itu melek literasi? Maksudnya di sini yang misal dia membaca untuk kepentingan dia, iya. Ya, yang mempengaruhi itu memang budaya. Pertama itu budaya yang sangat penting. Budaya kalau kita ngomong secara pengetahuan luas atau kebiasaan. Pendidikan yang berpengaruh paling utama itu kan di keluarga. Jadi ketika kita dari kecil di keluarga tidak melihat kebiasaan membaca itu, kan memang juga agak susah kebiasaan atau budaya kalau kita ngomong lebih luas. Jadi ya untuk meningkatkan minat baca itu sendiri atau meningkatkan melek literasi itu sendiri ya kita harus meningkatkan minat baca itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang seperti yang saya bilang tadi di awal, kita harus mengenalkan bahwa membaca itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Seperti halnya minum obat. Kalau dari kecil itu kita tahunya obat itu pahit, atau kalau minum obat kita pahit dipaksa, itu biasanya nanti sampai besar dia kalau minum obat itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dari awal kita memberikan obat kepada anak kita itu dengan suasana yang menyenangkan, ya Allah dia nanti besarnya pun bahwa ya obat ini menyenangkan, obat ini menyenangkan. Kedua, ya ketersediaan bahan bacaan, tidak hanya bukunya, bahan materi bacaannya yang menarik, kemudian juga perpustakaan sendiri sebagai penyedia bahan bacaan itu mengemas layanannya sedemikian rupa sehingga ketika kita masuk ke perpustakaan itu yang kita rasakan itu nyaman, yang kita rasakan itu adalah mengasihkan. Jadi selain lingkungan, ketersediaan bacaan itu juga berpengaruh. Lantas apa saja solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya berarti menjawab itu tadi. Satu, berarti menunjukkan kebiasaan. Menunjukkan kebiasaannya itu baik di lingkungan keluarga. Berarti kita kalau di keluarga kan berarti orang tua yang berperan. Kita sebagai generasi muda yang harus menanamkan dari dini bahwa membaca itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Kemudian di lingkungannya juga gitu. Kalau misalnya kita ngomong mahasiswa, berarti di kampusnya baik dari dosennya bagaimana mengarahkan mahasiswanya untuk misalnya melakukan apapun itu dasarnya dari referensi yang bisa kita ambil. Kemudian perpustakaan sebagai unit yang menyediakan bacaan itu dia harus mengemas sedemikian rupa layanannya, fasilitasnya agar mahasiswa yang masuk di perpustakaan itu yang menjadi nyaman dan menjadikan perpustakaan bukan hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga fungsi perpustakaan sebagai rekreatif. Jadi ketika mahasiswa bosan misalnya menunggu jam kuliah berikutnya, yang teringat di dia adalah ke perpus. Ketika aku mau ketemu dengan temanku, tempat yang paling nyaman adalah di perpus. Jadi ya perpus itu selain untuk nyari informasi ya dia bersosialisasi kayak gitu.
bahkan untuk meningkatkan ekonomi dia. Jadi misalnya perpustakaan mungkin melalui podcast seperti ini atau diskusi bisa mengangkat tidak hanya istilahnya bagaimana membaca, bagaimana menulis, tapi misalnya bagaimana mahasiswa itu menjadi entrepreneur, diskusi-diskusi seperti itu. Menurut Ibu, ada indikator pencapaian yang dapat menunjukkan bahwa generasi milenial tersebut sudah melek literasi? Karena kalau ngomong minat itu kan pengukurannya itu tidak gimana ya, bahwa nilai kamu sekarang sudah segini kan ada. Tapi melek literasi itu adalah ketika membaca dan atau menulis sudah menjadi kebiasaan. Kemudian dia sudah bisa mengelola informasi dari yang dia baca itu menjadi sesuatu yang bermanfaat minimal bagi dia. Jadi indikator pencapaiannya itu nggak usah muluk-muluk yang Nggak usah muluk. Ketika dia sudah mulai merasa membaca itu menjadi kebiasaannya, itu dia sudah mulai. Apa harapan Ibu ke depannya dengan adanya program yang mudah yang membaca generasi milenial melek literasi? Ya berharap generasi muda ini yang menjadi agen perubahan terutama para mahasiswa itu bisa melek literasi, menganggap sebuah kegiatan membaca adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan dan dia menjadi kebiasaan dia. Kalau bisa menjadi kebutuhan seperti dia kebutuhan sosialisasi, kebutuhan informasi, itu dia dapat dengan membaca dan ingin menanamkan bahwa kamu keren tidak hanya ketika kamu gaul, tapi kamu akan keren ketika kamu membaca. Karena apa? Dengan membaca kamu akan bisa lebih percaya diri ketika kamu berbicara dengan temanmu, ketika kamu berbicara kepada publik, kamu akan lebih bisa dipercaya ketika kamu menyampaikan sesuatu itu dengan dasar yang memang valid gitu, dan itu bisa didapatkan dengan membaca. Dan jangan khawatir, sekali lagi membaca, kalaupun yang kamu baru suka membaca komik, kamu baru suka membaca novel, itu sudah membaca, dan pasti ada manfaat yang bisa kamu ambil dari apa yang kamu baca. Saya simpulkan dulu Ibu, terima kasih. Kita sudah membahas banyak tentang mengenai budaya membaca di generasi milenial ini. Jadi membaca tidak hanya melulu tentang membaca buku, membaca novel dan sebagainya, tapi membaca bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, dengan membaca apapun itu yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kamu keren bukan hanya karena gaul, tapi kamu keren juga ketika kamu. Terima kasih untuk Ibu Sinta, narasumber kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersama-sama menyimak diskusi kita pada hari ini. Saya Puspa Widianingrum mohon undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Perpusma selanjutnya. Sampai jumpa.